celebration in honor of my brother Ivan. I am a man. Film dibuka dengan iring-iringan mobil militer Afzal yang hendak menyergap markas kelompok mafia. Diberitahu kalau kelompok mafia itu dipimpin oleh 3 orang kakak beradik yang mempunyai bisnis penjualan manusia dan barang haram. Salah satu tim pasukan khusus bernama Jessica terlihat sedang diberi arahan oleh seniornya yang bernama Daniel. Rolling green in 2 minutes. Tak lama mereka tiba di markas kelompok mafia itu lalu segera masuk ke dalam. Jessica sendiri berniat memeriksa ke kamar mandi hingga inilah yang terjadi. Beruntung Jessica dapat balik meringkus orang itu dan dia bernama Sergei. Ternyata Sergei ini adalah adik kandung pertama dari sang bos besar mafia. Selanjutnya mereka melakukan penggerebekan namun tampak di sana yang tidak ada siapa-siapa. Kemudian Jessica mendapat informasi kalau di markas itu adalah tempat penyanderaan bocil culikan. Dan cepat Jessica meminta Sergei agar menunjukkan di mana para bocil itu disandra. Go, 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 go! Get down! Keep moving or you'll be ganging on your... Did you hear me? Tapi di waktu yang sama datanglah kakak Sergei atau sang bos besar mafia yang bernama Lazar. Terlihat Lazar tidak sendiri melainkan dengan pasukannya termasuk adik bungsunya. Dan cepat Lazar langsung melakukan serangan hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Dalam insiden tersebut, Daniel seniornya Jessica harus terkena ledakan granat yang membuatnya sekarat. Bukan hanya itu, rekan Jessica yang lain juga harus pada tumbang karena mereka kalah jumlah. Ditambah Sergei berhasil kabur lalu bergabung dengan pasukan Lazar. Di sini Lazar meminta semua anak buahnya agar menangkap Jessica karena tinggal dialah tentara yang masih tersisa. Sedangkan Lazar sendiri akan mengamankan Daniel yang masih sekarat. Dan berani Jessica menghadapi para anak buah Lazar. I don't have more knives. Bahkan di suatu ketika Jessica berhasil menghabisi adik bungsu Lazar dan Sergei yang diketahui bernama Ivan. Selanjutnya Jessica berhasil kabur dari sana dengan melubangi pagar kawat. Sementara itu Lazar sendiri tidak menyangka kalau Ivan adik bungsunya akan tewas oleh seorang wanita. Mulai dari sini, Lazar bersumpah akan memburu Jessica untuk membalas kematian Ivan adik bungsunya. 12 tahun kemudian terlihat Jessica yang sudah keluar dari militer semenjak semua rekannya tewas oleh Lazar. Jessica sekarang bekerja sebagai pelindung binatang di alam bebas. Dalam perjalanan pulang menuju rumah, Jessica melihat ada satu mobil mencurigakan yang sedari tadi mengikutinya. Jessica mencoba menggunakan jalan lain namun tetap saja mobil itu mengikuti Jessica. Alhasil Jessica menancap gas hingga ia pun hampir mengalami kecelakaan. Beruntung Jessica masih selamat sementara mobil tadi entah pergi kemana. Ketika sampai di rumah, ternyata Jessica sudah mempunyai seorang anak perempuan bernama Nikki yang usianya baru 12 tahun. Artinya saat perang melawan kelompok mafia Lazar waktu itu, Jessica tengah hamil muda. Namun kita belum diberitahu siapa ayahnya Nikki.
Selesai makan malam, Jessica meminta Nikki agar jangan main terlalu jauh sebab akhir-akhir ini Jessica merasa seperti sedang diawasi. Very ugly. Very violently. I know. Yeah. Pagi harinya, Jessica dan temannya pergi dengan terburu-buru ke rumah warga. Ternyata Jessica baru mendapat laporan kalau ada ular kobra yang masuk ke dalam rumah. This way? Yes. Alright, let's have a look. Setibanya di sana, rupanya itu bukanlah ular kobra, melainkan hanya ular tanah yang tidak berbisa. Dan mudah Jessica pun mengamankan ular tersebut lalu ia masukkan ke dalam mobil. Ketika akan pergi, Jessica merasa ada yang aneh karena ban mobilnya tiba-tiba kempes. Lalu di waktu yang sama datanglah dua orang yang langsung menodong teman Jessica dan melumpuhkan Jessica. Rupanya mereka adalah para penculik wanita yang akan dikirim ke Eropa. Saat Jessica akan diborgol, tiba-tiba datanglah seorang pria yang langsung melumpuhkan kedua penculik tersebut. Setelah kedua penculik kabur, ternyata orang itu adalah Daniel, seniornya Jessica yang waktu dulu sempat ditangkap oleh Lazar. Kemudian Jessica mengajak Daniel ke sebuah kafe untuk mengobrol berdua. Di sini Jessica bertanya bukankah saat misi terakhir Daniel seharusnya sudah tewas. Daniel menjawab tidak dan waktu itu ia hanya sekarat. Daniel menceritakan bagaimana ia disiksa oleh Lazar selama bertahun-tahun hingga kemudian Daniel berhasil melarikan diri dan tinggal di hutan. Through all this trouble trying to find me, huh? Just what you have. It's not something you lose. Jessica pun meminta maaf karena dulu ia tidak bisa menyelamatkan Daniel karena dianggap sudah tewas. Lalu Jessica bertanya dari mana Daniel tahu Jessica tinggal di wilayah ini. Daniel menjawab bagi dirinya bukan hal yang sulit untuk menemukan wanita hebat seperti Jessica. Well, your mum's South African. Good to be busy. For the most part. It's good. Entah kenapa di sini Jessica mempunyai firasat buruk hingga ia pun izin sebentar untuk mengambil sesuatu di dalam mobil. Early day tomorrow. Ketika sudah di mobil, Jessica mengirim pesan kepada temannya. Dalam pesan tersebut, Jessica menitipkan Nikki anaknya kepada si teman dan memintanya agar selalu menjaga Nikki. Hingga saat Jessica akan kembali ke dalam kafe, tiba-tiba ketika tersadar, Jessica sudah dalam kondisi diikat dan di hadapannya sudah ada Lazar serta para anak buahnya. Nampak Daniel juga ada di situ karena ternyata Daniel memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Lazar. Di sini Jessica sangat tidak menyangka kalau Daniel akan tega menjebaknya. Namun Daniel tidak menjawab dan ia hanya menundukkan kepala. From a man you left abandoned for over a decade. Kemudian Lazar mengatakan selama 12 tahun ini ia selalu mencari Jessica hanya untuk membalas kematian Ivan, adik bungsunya. Karena bulan ini adalah bulan ulang tahun mendiang Ivan, Lazar akan membuat kematian Jessica akan lebih berkesan yaitu dengan cara diburu. Lazar sudah mengundang beberapa pemburu hebat dari berbagai negara yang nantinya akan memburu Jessica. Jadi Jessica akan dilepaskan ke dalam hutan dalam keadaan diborgol dan medannya sudah mereka kuasai. Lalu para pemburu itu akan mulai memburu Jessica dan orang yang berhasil menghabisi Jessica duluan akan mendapat imbalan besar dari Lazar. Rencananya pemburuan itu akan dilakukan di hari besok, jadi untuk sekarang Jessica bisa beristirahat dulu. You know what? I do. Ivan. Tak berselang lama datanglah satu mobil yang rupanya itu adalah istri Lazar dan Sergei, adik pertama Lazar. Di sini Lazar bertanya apakah Jessica masih ingat dengan Sergei, yaitu orang yang dulu pernah Jessica tangkap. Jessica menjawab ya karena ia tidak akan pernah lupa kepada orang-orang jahat.
Setelah itu, Lajar mempersilahkan kepada semua anak buahnya jika ada yang ingin bermain dulu dengan Jessica, sebab mulai besok Jessica akan menjadi buruan. All hope and will to live. Then, when you are depleted, endurance enough will from you die. Malam harinya terlihat ada satu anak buah Lazar yang akan menganut Jessica. Daniel yang melihat itu tampak salah tingkah dan seperti tidak terima. Kemudian Daniel dihampiri oleh Lazar dan bertanya apakah Daniel tidak terima Jessica diperlakukan demikian. Daniel beralasan kalau dirinya hanya sedang tidak enak badan dan sepertinya akan demam. Tentu saja Lazar tidak percaya lalu meminta Daniel agar memberi pelajaran kepada Jessica jika ia memang setia kepadanya. Dan cepat Daniel mendekati Jessica lalu berbicara dengan nada pelan. Daniel bertanya siapa gadis yang ada di ponsel Jessica dan Jessica menjawab kalau itu adalah Nikki anaknya. Seketika Daniel langsung merasa bersalah karena ternyata Nikki merupakan anaknya Daniel. Terungkap fakta kalau dulu Daniel dan Jessica sempat lama berpacaran. Daniel pun meminta maaf, andai saja saat di kafe Jessica bilang tentang Nikki, maka Daniel tidak akan menyerahkan Jessica kepada Lazar. Jessica menjawab kalau Nikki anaknya tidak membutuhkan sosok ayah pengkhianat seperti Daniel. Mendengar hal tersebut, Daniel merasa tersinggung lalu ia pun menghajar Jessica dengan sebuah botol. Tentu saja aksi Daniel barusan membuat Lazar dan para anak buahnya percaya kalau Daniel sudah berada di pihak mereka. Tapi faktanya Daniel sengaja melakukan hal itu karena serpihan kaca dari botol tadi bisa digunakan oleh Jessica untuk membuka ikatan di tangannya. Jessica yang mengerti dengan maksud Daniel, ia pun hanya terdiam dan berpura-pura kesakitan. Selang beberapa saat, terlihat Jessica yang mulai memotong tali ikatan dengan menggunakan serpihan kaca dari botol tadi. Tak lama datanglah satu anak buah Lazar yang ingin menyalurkan hasratnya kepada Jessica. Hingga saat orang itu mulai mendekat, inilah yang terjadi. Jessica berhasil kabur ke dalam hutan, sementara orang tadi langsung ditolong oleh anak buah Lazar yang lain. Di sini mereka baru menyadari kalau Jessica bisa memotong tali ikatan menggunakan serpihan beling dari botol Daniel. Alhasil mereka semua langsung menangkap Daniel lalu mengurungnya. Are you ready, Benny? Yes, boss. Tak lama Lazar dan istrinya menghampiri Daniel. Di sini Lazar mengatakan kalau dari pertama ia memang sudah menaruh curiga. Lazar pun berjanji akan menghabisi Daniel dengan cara yang paling menyakitkan, namun tidak sekarang. Selanjutnya Lazar pergi keluar lalu memberi pengumuman kepada semua pemburu undangannya. Lazar mengatakan kalau pemburuan itu akan dimulai malam ini, jadi mereka bisa langsung mengejar Jessica. Dengan sangat gembira, para pemburu bersorak-sorai lalu mereka segera masuk ke dalam hutan untuk mencari Jessica. Kemudian Lazar meminta istrinya agar stay di markas untuk menjaga Daniel, sedangkan ia dan yang lain akan ikut turun ke hutan. Tiga 30 menit kemudian, salah satu pemburu berhasil menemukan Jessica dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Suara tembakan orang itu menarik perhatian satu pemburu lainnya hingga dia langsung ikut mengejar dengan menggunakan motor. Di tengah pengejaran, Jessica berhasil membuat jebakan dengan sebuah kawat. Hingga saat si pemburu yang menggunakan motor melintas, inilah yang terjadi. Setelah orang itu tewas, Jessica langsung mengambil persenjataan dan peralatan yang ada di tasnya. Di sini, Jessica menyempatkan untuk mengobati dulu luka-lukanya menggunakan peralatan yang ada di tas orang tadi. Tak lama, tiba-tiba datanglah satu pemburu lain yang langsung menyergap Jessica dari belakang.
Hampir saja Jessica berhasil dihabisi oleh orang tersebut, namun untungnya Jessica bisa membalikkan keadaan sampai membuat orang itu koit. Baru saja menghabisi orang tadi, Jessica harus diberondong lagi oleh pemburu lainnya. Akan tetapi Jessica dapat melarikan diri setelah melempar bom molotov kepadanya. Di tempat lain, Lazar yang ikut mencari Jessica, ia baru mendapat kabar kalau beberapa pemburu sudah berhasil Jessica habisi. Sontak Lazar menjadi emosi lalu meminta Sergei adiknya agar ikut turun memburu. Setelah itu, Lazar juga menghubungi istrinya yang ada di markas dan meminta dia agar menginterogasi Daniel menanyakan tentang kelemahan Jessica. Istri Lazar yang memang sedikit psikopat langsung saja menginterogasi Daniel sambil memberi siksaan yang cukup lumayan. Please, Sherry, please! Daniel yang tak kuat menahan siksaan dan sangat terpaksa ia mengatakan kalau kelemahan Jessica adalah Nikki putrinya yang berada di rumah. Entah apa yang ada di pikiran Daniel, padahal kita tahu kalau Nikki juga merupakan anaknya. Dengan cepat, istri Lazar dan tim lain segera mendatangi rumah Jessica untuk menculik Nikki. Pagi harinya terlihat Jessica yang masih menyusuri hutan, lalu ia menemukan bangunan tua yang sudah terbengkalai. Jessica pun memutuskan untuk masuk untuk beristirahat di sana. Tak lama datanglah satu anak buah Lazar yang menggunakan motor ATV. Dengan menggunakan mode senyap, Jessica membuntuti orang tersebut dengan tujuan mencuri motor ATV-nya. Di saat yang sama, Jessica melihat ada mobil yang terparkir hingga ia pun segera mendekati mobil itu. Ketika Jessica masuk, ternyata mobil itu adalah jebakan karena dua anak buah Lazar sudah bersiap menembak dari jarak jauh. Untung saja tembakan mereka pada meleset sebab diganggu oleh ular. Akhirnya Jessica memanfaatkan kesempatan untuk kabur dengan mengendarai mobil tersebut. Namun baru saja beberapa meter Jessica berhasil dihentikan oleh satu anak buah Lazar yang menggunakan motor ATV. Kemudian mereka terlibat aksi baku hantam dan kita lihat aksinya. Di tengah perduelan, anak buah Lazar yang diganggu ular tadi kembali melepaskan tembakan. Akan tetapi tembakan itu meleset dan mengenai tank mobil yang seketika terjadilah ledakan. Beruntung Jessica masih selamat sementara anak buah Lazar yang berduel tadi akhirnya koit. Dari kejauhan, Lazar melihat kepalan asap hingga ia dan yang lain segera menuju ke sana. Kembali kepada Jessica yang kini masih setengah sadar akibat ledakan. Kemudian ia dihampiri oleh anak buah Lazar yang menembak tadi dan mengira kalau Jessica sudah tidak berdaya. Namun jelas dia salah besar karena Jessica langsung melakukan hal ini. Selang beberapa saat, Lazar, Sergei, dan satu anak buahnya datang ke tempat itu. Di sini Lazar dibuat terkejut saat melihat dua anak buahnya yang telah berhasil Jessica habisi. Lazar tak habis pikir menangkap satu wanita saja mereka semua sampai kewalahan. Di sini Sergei meminta Lazar agar sebaiknya menghentikan pengejaran ini. Menurut Sergei ini hanya akan membuat mereka kehilangan banyak anak buah dan jelas itu merugikan. Akan tetapi Lazar tidak peduli karena ia akan tetap memburu Jessica bagaimanapun keadaannya. We still have the upper hand. Adegan berpindah kepada Jessica yang masih dalam pelarian dengan menggunakan motor ATV. Tak lama ia dihubungi lewat radio HT oleh Lazar yang memberitahu kalau Nikki anaknya telah berhasil istrinya culik.
Di waktu yang sama, istri Lazar pun berbicara lewat radio HT yang mana memang benar ternyata anak Jessica telah dibawa. Lazar meminta Jessica agar menyerahkan diri ke markas jika Nicky tidak ingin dihabisi. Mau tidak mau, akhirnya Jessica hanya bisa menuruti perintah dari Lazar dan ia pun segera pergi ke markas Lazar. Setelah itu, Lazar yang melihat Sergei hanya diam saja, ia pun memintanya agar memburu Jessica. Sergei sempat menolak sambil mengatakan bukankah Jessica sedang menuju ke markas. Lazar menjawab kalau itu belum pasti sebab dia bisa saja berbohong. Yeah, it's not your call, eh? Okay, come. Let's go. Tak berselang lama, Sergei dan satu anak buahnya menemukan motor ATV Jessica yang kehabisan bensin. Sergei turun untuk melihat kondisi sekitar sedangkan si anak buah berjaga di mobil. Hingga ketika si anak buah memberi kabar kepada Lazar melalui radio HT, tiba-tiba Right, so she's close. selanjutnya Jessica menampakkan diri untuk melawan Sergei dan perduelan pun tak terhindarkan. Di tengah perduelan, Jessica sempat dibuat terpojok oleh Sergei. Namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi Sergei dengan cara yang pasti akan sangat mendolar kuningkan. Setelah Sergei dihabisi, Jessica menghubungi Lazar melalui radio HT. Di sini Jessica mengatakan kalau Sergei telah dihabisi dan jangan pernah bermacam-macam dengan Nicky anaknya. Mendengar hal tersebut, Lazar bersumpah akan mengubur Nicky hidup-hidup dengan menggunakan sebuah peti. Dalam peti itu hanya ada satu celah lubang kecil untuk bernafas. Jadi jika dalam 2 jam Jessica tidak datang, dipastikan Nicky akan kehabisan nafas. You know where to find me! Setelah menghubungi Jessica, istri Lazar meminta izin untuk pergi memburu Jessica ditemani oleh tangan kanannya. Namun Lazar melarang karena sebentar lagi Jessica pasti akan datang ke sini. Akan tetapi saat Lazar lengah, si istri dan tangan kanannya malah tetap memaksa pergi yang membuat Lazar sedikit emosi. Di waktu yang sama, Daniel terus berteriak memanggil Lazar. Di sini Daniel memohon agar melepaskan Nicky. Namun saat Lazar menghampiri Daniel, tiba-tiba dengan cepat Daniel mengambil kunci borgol lalu ia berhasil membukakan borgol di tangannya. Tak lama Lazar kembali bangkit hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. This is what you want. Tapi pada akhirnya Lazar berhasil menumbangkan Daniel. Di tempat lain, istri Lazar dan tangan kanannya berhasil menemukan Jessica. Kemudian mereka saling beradu tembak dan terjadilah pertempuran 1 melawan 2. Tak butuh waktu lama, Jessica mampu menghabisi mereka berdua. Lalu seperti biasa, Jessica menghubungi Lazar untuk memberitahu kalau istri dan tangan kanannya sudah berhasil dihabisi dan sekarang hanya tinggal Lazar. Mengetahui hal tersebut, Lazar menjadi panik dan ia pun meminta anak buahnya yang tersisa untuk bersiap. Man your post! All of you! Selang beberapa saat, Jessica tiba di markas Lazar. Lalu ia pun menghabisi satu persatu anak buah Lazar yang ada di sana.
Lazar sendiri rupanya sedang berkemas karena ternyata ia akan pergi melarikan diri. Sedangkan untuk Nicky, anak Jessica yang masih berada di dalam peti dan tinggal tersisa 1 jam lagi sebelum lubang oksigennya tertutup tanah. Ketika Lazar hendak kabur menggunakan mobil, tiba-tiba Daniel bangkit dan langsung memberondongnya dengan tembakan. Lazar memang terkena peluru di bagian perut hingga membuatnya pingsan. Namun Daniel sendiri juga harus sekarat akibat tertabrak. Jessica yang baru selesai membantai semua anak buah Lazar langsung berlari menghampiri Daniel. Di sini Daniel meminta maaf karena ia sempat berkhianat. Lalu Daniel memberitahu lokasi Nicky dikubur, kemudian ia pun tak sadarkan diri. Selanjutnya Jessica segera menggali tanah yang menimpa petinya Nicky. Tapi sialnya Lazar keburu sadar hingga terjadilah perduelan di antara mereka. Dengan sisa-sisa tenaga, Jessica dapat menghabisi Lazar menggunakan cara ini. Setelah itu, Jessica segera menyelamatkan Nicky yang sebentar lagi akan benar-benar terkubur. Di akhir film memperlihatkan Jessica dan Nicky yang membawa pergi Daniel dari tempat itu. Ternyata Daniel masih bernafas, jadi mereka segera membawanya ke rumah sakit. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.